Menjadi episode yang cukup menegangkan jiwa dan raga karena melihat cuman ngukur baju doang nih, tapi bikin salting dan otak mikirnya kemana-mana. Sama seperti yang dirasakan sama si Gojo saat lagi mau ngukur ukuran badan si Marin. Ditambah lagi awalnya si Gojo yang malu-malu karena nggak pernah begitu deket sama cewek, dan akhirnya malahan gantian nih si Marin yang kelihatan malahan malu juga saat si Gojo udah selesai malunya di sini. Sebentar membahas anime, dan sekarang gue akan membahas anime Sono Biscudoll wa Koizuru episode kedua. Di episode kedua di sini kita bisa melihat langsung saja tanpa basa-basi disuguhkan adegan fanservice yang berkabut ngukur badan. Apalagi ditambahkan animasi yang cukup detail, tapi detailnya itu nggak karuan. Memang membuat mata kita cukup terpanjakan dengan adegan dan visualnya. Otak kalian pasti traveling nih ke belahan dunia, pasti kan pada saat ngelihatnya. Di awal melanjutkan pembicaraan antara Gojo dengan Marin mengenai sumber pakaian yang ingin dibuat oleh Marin, yaitu karakter dari sebuah game dewasa yang berisikan sebuah cerita mengenai pria yang sekolah di sekolah khusus perempuan. Dimana game dewasa ini kan biasanya memang jarang dimainkan sama perempuan. Makanya di dalam pembicaraan ini, si Gojo ada berpikiran melenceng ke arah yang aneh-aneh, dimana apakah game ini beneran ada atau enggak. Karena ketika membicarakan gamenya itu, si Marin ini kelihatan serius banget kan. Makanya si Gojo makin mikir, apakah si Marin ini nanti bilangnya cuma bercanda aja pada saat membicarakan gamenya. Namun ketika dia melihat ke arah si Marin yang lagi cerita, malahan kelihatan mata seorang fans hardcore, dimana kelihatan dari matanya yang cukup serius. Bukan serius lagi ya itu mata, udah kayak bener-bener penggambaran fans fanatik tingkat dewa yang segala macamnya udah tau lah dia semua. Dan di adegan itu cukup lucu ya, karena mengingat kalau si Gojo sendiri kan nggak ngerti itu game mengenai apa. Ditambah lagi ini kan game dewasa, jadi untuk seumuran mereka nggak mungkin dong main ginian, terkecuali si Marin dan orang-orang lain juga. Tapi logikanya kan jarang banget untuk anak perempuan itu main game dewasa yang seperti ini. Apalagi pada saat si Gojo ada nanya apakah di umur mereka sekarang ini sebenarnya boleh nggak sih mereka itu main game dewasa seperti itu. Dan ketika ditanya begitu, si Marin cuman masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan pertanyaannya. Udah kagak bener lagi ini si Marin kan. Tapi ketika si Gojo melihat Marin menjelaskan mengenai Shizuku, sebuah karakter game yang sangat ia sukai dengan wajah bahagia, hal ini juga membuat si Gojo terlihat mengerti kalau si Marin itu tulus tuh untuk bener-bener suka dengan karakter gamenya dan pengen memerankan karakternya untuk bercosplay. Makanya dibuat kostum lah sesuai yang dia mau. Tetapi ya gitu, karena karakter game dewasa jadi visualnya itu juga 18+ kan. Apalagi visual dari karakter pada saat si Marin itu menjelaskannya itu digambarkan dengan cukup jelas di awal-awal episode ini. Jadi cukup menantang jiwa dan raga gitu ketika melihatnya. Memang ini anime nggak boleh ditonton sama bocah ya. Nah, di pembicaraan awal mereka ini juga sebenarnya ada bagian yang memercikan semangat si Gojo dengan masalah yang ia hadapi, yaitu adalah ketika Gojo bertanya kepada si Marin, apakah kalau perempuan itu tidak boleh bermain dengan game yang seperti ini, atau game dewasa, yang padahal kan tidak semua perempuan ya, tapi ada lah ya, yang bermain game dewasa, yang membuat Marin itu menjawab dengan, memangnya kenapa kalau pria dan wanita tidak boleh melakukan hal yang mereka sukai hanya karena gender mereka. Yang dimana pada saat si Marin ngomong begitu, beban Gojo seketika tiba-tiba menghilang sedikit dan mulai terangkat semangatnya dalam memahami kata-kata dari si Marin. Karena memang terkadang kita sebagai manusia dengan beban yang berat atau trauma yang berat terkadang bisa merasa fresh atau semangat lagi hanya karena dengan perkataan dari orang lain sebagai bumbu penyemangat atau sumbu pembersih beban yang kita punya. Walau tidak bersih semua, tapi masih bisalah dianggap sebagai healing word atau kata-kata penyembuh. Setelah pembicaraan mereka, Marin ada memberikan Gojo sebuah buku untuk membuat cosplay bagi pemula. Namun, meskipun Marin ini udah punya nih buku tutorialnya dalam membuat kostum, tetap aja nih, dia masih nggak bisa bikin kostumnya dengan benar. Karena si Marin itu kan memang punya badan yang cukup bagus untuk bercosplay. Tapi sayang kan, dia nggak punya bakat untuk bikin baju atau berjahit. Ya, kita aja orang biasa, belum tentu bisa jahit, apalagi bikin baju. Makanya, orang punya pekerjaan menjahit kan, ada belajarnya dulu pastinya. Dan juga pada saat Gojo di rumah pun, si Gojo ada sempat berpikir mengenai apa yang sudah terjadi di hari itu dan mulai membaca tutorialnya dan menemukan sesuatu yang cukup tidak mengenakan. Ditambah keesokan harinya, si Marin yang tiba-tiba datang ke rumah si Gojo membuat si Gojo ini semakin gugup karena ternyata dalam tutorialnya dia harus mengukur ukuran badan dari target atau dari subjek untuk menentukan ukuran kostum atau baju yang akan dibuat. Dan disinilah ya yang sebenarnya menjadi daya tarik atau adegan yang mungkin gua dan teman-teman penonton sekalian tunggu juga untuk ditonton.
pada adegan pengukuran di sini lah sudah banyak banget ada efek-efek visual yang mereka kasih di saat Gojo gugup dan malu-malu ketika ingin mengukur pakaian atau badan si Marin. Apalagi si Gojo bilang ketika ngukur badannya si Marin harus buka baju dulu dan hanya memakai pakaian dalam, yang bikin si Gojo itu makin gugup dan malu-malu karena nggak pernah sedekat itu dengan perempuan. Tapi ternyata si Marin tiba-tiba buka baju dan hanya memakai pakaian renang, yang sebenarnya juga hitungannya kan sama aja. Itu pakaian dalam juga ya, karena dipakainya juga di dalam kamar. Apalagi bentuk pakaian renang si Marin itu ya memang kayak pakaian dalam kan jadinya, yang bikin si Gojo itu jadi netting jadinya. Terlebih saat itu juga si Gojo membatu nih dan membuat Marin itu mau memegang badan Gojo, dan tiba-tiba si Gojo berteriak disuruh jangan megang dulu. Kalian tahu lah ya para lelaki, kalau lagi begitu ada sesuatu yang mulai berdiri tapi bukan kaki, ada yang tegang tapi bukan bulu kuduk. Apakah itu? Kalian sudah pasti tahu lah ya. Tetapi untung saja si Gojo mulai mengukur badan Marin dengan lancar, walau dia memiliki keterbatasan karena masih malu-malu untuk pertama kalinya dalam berdekatan dengan perempuan. Apalagi di sini si Gojo di tengah-tengah pengukuran ada membulatkan tekadnya sekali lagi dengan menampar mukanya untuk lebih serius dalam bekerja membantu si Marin ini dalam pembuatan kostumnya. Setelah itu kan sudah tidak malu lagi, dan malahan kebalik nih sama si Marin jadinya, yang jadi malu-malu ketika sedang diukur di bagian bawah dan di bagian dadanya, yang kalian bisa tonton sendiri lah ya semuanya itu. Gue nggak mau kena kartu kuning jika gue masukin dalam video. Akhirnya setelah pengukurannya selesai, kita bisa melihat catatan Gojo yang cukup detail untuk ukuran badannya Marin yang akan dipakai untuk pengukuran pakaiannya nanti. Karena dari kebiasaan detail inilah nanti kita bisa melihat nih gambaran Gojo mengenai pakaian karakternya itu detail banget. Jadi pengen lihat pas dianimasiin apakah sedetail yang ada di manga atau enggak. Jadi penasaran deh untuk episode selanjutnya. Lalu di endingnya, si Gojo yang penasaran dengan gambaran karakter dalam gamenya meminjam game 18++-nya itu dari si Marin. Dan ketika kakeknya pulang melihat Gojo dengan serius kan main game Ero-nya, yang bikin kakeknya itu kebingungan. Ini adegannya lucu banget sih, apalagi si kakeknya ada bilang kalau si Gojo sampai bikin catatan untuk adegan dalam gamenya. Dikira kakeknya begitu. Ya walau cuma salah paham kan, tapi ya lu bayangin aja. Kalau lagi main game Ero atau game Ecchi dan tiba-tiba orang tua lu tuh datang buka pintu di kamar lu. Awkward banget kan pastinya. Nah, tapi si Gojo ini santuy aja tuh dilatih sama kakeknya ketika lagi main game Ero. Memang si Gojo ini nggak peka ya sama situasi kalau lagi saking seriusnya kan. Mantap emang ini cowok. Oke, itu aja pembahasan mengenai Sonobisku Doll Wakoi wo Suru episode kedua. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.